Sebetulnya bisa, sebetulnya mampu, sebetulnya banyak pilihan untuk berpacaran gitu. Tetapi karena panggilan jiwa, karena hati nurani Panggilan jiwa, men. bahwa ini akan berpotensi membuka banyak pintu maksiat gitu. Akhirnya dia memilih untuk menjomblo. Kalau sudah sampai ke level itu jomblo fisabilillah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali seperti biasa di podcast Gus Ajir dan tentunya masih di Guse menjawab. Salah. Tanya Guse. Mari bersama saya tentunya Sigit Sarwono. Salah maning. Ini Anda baik-baik aja kan? Alhamdulillah. Setelah tadi saya juga semangat sekali kan gitu. Gus ya. Setelah tentang jomblo-jomblo seperti itu ya Gus ya. Saya tuh semangat. Jomblo Tesaris. Sampai semangatnya tuh saya grogi lagi ya. Oke. Ya Gus ya. Siap. Soalnya gini Gus. Kemarin kan teman-teman tim dari kita itu mengadakan polling Gus ya. Polling di sosial media kita tentang pilihan jomblo atau pacaran. Ya kan? Hasilnya mengejutkan sekali. Yaitu kurang lebih 70% itu menjawab apa coba? Apa itu? 70% menjawab jomblo. Wow. Dan 30% menjawab pacaran. Wow. Anda masuk surga. Yang pilih jomblo. Ya gak gitu juga. Oke. Menarik. Menurut Gus Ajir itu fenomena apa ya? Apa emang sebentar lagi mau kiamat, jadi mereka itu cepat-cepat bertobat gitu loh. Jadi begini, kalau memang hasilnya 70% memilih untuk menjomblo, itu moga-moga karena semakin banyak yang sadar bahwa ternyata fokus dalam berkarir, fokus dalam belajar, fokus dalam menggali potensi diri itu penting untuk kita gitu. Nah terus kalau begitu yang 30% gimana ini? 30% memilih pacaran. Kalau dari saya pribadi, Gimana? Monggo saja. Oke. Ya kan, monggo saja ya kan. Karena kita sebagai manusia tempatnya salah dan alpa. Aduh. Kan? Berarti yang pacaran salah gitu? Enggak juga. Itu kembali monggo saja. Ya kan, Gus ya. Ini menarik ya. Moga-moga yang 70% itu memang datang dari kesadaran bahwa ini memang lebih efektif, lebih produktif gitu. Kalau kita memilih untuk jomblo. Jadi saya sering ngomong ya, jomblo itu sebuah pilihan, bukan sekedar takdir. Nah, apalagi kalau kemudian sampai pada titik ini. Sebetulnya bisa, sebetulnya mampu, sebetulnya banyak pilihan untuk berpacaran gitu. Tetapi karena panggilan jiwa, karena hati nurani. Panggilan jiwa, men. Bahwa ini akan berpotensi membuka banyak pintu maksiat gitu. Akhirnya dia memilih untuk menjomblo. Kalau sudah sampai ke level itu jomblo fisabilillah gitu. Jadi itu tepat sekali Gus ya. Karena begini. Ini penting. Jadi Nabi pernah bersabda begini. Ini penting untuk kita renungi bersama. Catat ya, dengarkan baik-baik teman-teman. Jadi man taraka syai'an ittiqa Allah abdalahullahu khairan minhu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad kalau saya nggak salah. Jadi barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena takut pada Allah. Contoh nih, kita bisa nih ngambil barang orang. Kita punya kesempatan, kita ada waktu, kita bisa melakukannya. Tapi kita memilih untuk tidak mengambil. Atau begini, kita bisa aja nih memilih perempuan yang kita suka gitu ya, untuk pacaran dan sebagainya. Tetapi kita sadar bahwa ini tidak boleh. Kalau saya melakukan ini akan banyak potensi maksiat yang akan saya lakukan begitu. Akhirnya
ini bukan masalah suka nggak suka, Iya. bukan masalah cinta nggak cinta, Iya. tetapi benar-benar panggilan hati adalah saya memilih untuk lurus-lurus aja gitu. Saya banget itu, Gus. Apakah Anda percaya? Jangan sirik Anda ya. Maka kata Nabi, barang siapa yang dengan sadar melakukan itu, dia bisa melakukan hal yang menurut dia menyenangkan sesuai dengan hawa nafsunya begitu. Tetapi dia memilih untuk tidak melakukan. Maka janjinya Nabi, abdalahullahu khairan minhu. Allah akan ganti yang lebih baik. Secara sederhana, barang siapa yang mau meninggalkan hal yang haram, padahal itu menjanjikan, padahal itu menggiurkan, tapi dia nggak mengambil. Janjinya Nabi akan diganti dengan yang lebih baik. Kalau harta konteksnya akan diganti harta yang lebih baik, lebih banyak, lebih berkah. Kalau konteksnya pasangan, maka akan diberikan pasangan yang lebih baik, pasangan yang lebih berkah, pasangan yang mampu untuk mengawal keluarga kita di masa yang akan datang. Jadi saya berharap sih teman-teman yang memilih jomblo 70% itu moga-moga sampai di level ini. Amin. Nah, terus yang 30% gimana nih? Ya seperti tadi saya bilang. Nah, saya pribadi kembali ke panjenengan semua ya. Ini menarik. Artinya begini. Ini bukan hanya soal benar salah. Bukan hanya soal halal haram. Gitu. Tetapi saya lebih senang berbicara universal gitu ya. Ketika kita sudah salah memprioritaskan pilihan hidup, itu akan banyak konsekuensi yang akan kita ambil di hari-hari berikutnya. Maksudnya begini, silahkanlah hidup Anda, silahkan pilihan-pilihan Anda, tetapi ketahuilah bahwa pilihan yang kita ambil itu akan ada konsekuensi di masa yang akan datang. Pasti, Gus. Pasti. Nah, artinya begini, kalau kita sudah bermain hati dengan banyak orang, kemudian berpotensi menyakiti, berpotensi akan ada mantan-mantan berikutnya. Wow, mantan. Ketahuilah, jejak digital itu kejam, Jenderal. Betul sekali. Oke, ini kita nggak usah bicara agama dulu lah ya. Kembali lagi kita bicara secara umum, secara general, secara universal aja. Maka buat teman-teman yang masih memilih untuk pacaran ya silahkan direnungkan kembali. Ini kira-kira baik gak untuk masa depan saya? Yang pertama, yang kedua, coba tanyakan pada nurani kita, istafti qalbak kata Nabi. Tanya pada hati masing-masing. Dengan melakukan pacaran ini, kira-kira banyak kebaikan atau banyak madharat yang kita dapatkan. Pertanyaan yang ketiga begini, kalau kita suatu saat someday kita punya anak perempuan, kita punya saudara perempuan, kemudian dipacari sama orang yang nanti berpotensi disakiti, berpotensi dipegang tangannya, berpotensi dicium pipinya, dan lebih dari itu, kira-kira Anda rela enggak kalau anak perempuan Anda, kalau saudara perempuan Anda diperlakukan seperti itu? Betul. Silakan dijawab aja. Nah, kalau ternyata kita nggak rela, ya jangan dong kita lakukan itu pada orang lain, kan begitu. Setuju. Ya, ya maka better dipikir kembali. Toh begini ya, yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita bukan orang lain, kita sendiri, Gus ya. Gitu. Nek wong Jawa apa nandure? Ya, kalau nandurnya baik insya Allah akan berbuah baik juga. Kalau nandurnya yang nggak baik, karma siapa menghukummu? Korma. Oh, ya, korma. Korma itu nyata, Jenderal. Masya Allah, ya. Itu teman-teman ya dari kacamata Guse itu. Kacamata saya ini. Iya, ini kacamata saya. Artinya memang dikembalikan lagi ke panjenengan semua. Ada sebuah kebaikan-kebaikan di saat teman-teman jomblo. Saya mau mengatakan kita jomblo itu nggak enak banget. Ada sebuah kebaikan-kebaikan dan ada introspeksi diri ketika Anda berpacaran. Kira-kira tanyakan lagi ke diri Anda sendiri, pacaran itu untungnya apa, ruginya apa, secara universal. Oke? Kalau memang itu banyak mudaratnya, kalau saya bilang tinggalkan guys.
banyak kebaikan-kebaikan saat kita jomblo. Banyak ilmu ketika kita jomblo. Waduh, dia yang jomblo. Oke, terima kasih guys semuanya. Ditunggu komennya, sangat seru sekali. Ataupun teman-teman pengen punya pertanyaan yang lagi rame, boleh komen. Komen terbaik akan mendapatkan gift dari teman Anda. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.